Kalian susah jalan, saya ada solusi satu. Kalau teman-teman susah jalan, masuk ke dunia TikTok. Nah, sekarang ada satu aja nih, mukanya mumpung saya hafal nih, Bu Rusmala. Saya tanya aja di sini, Bu Rusmala main TikTok total berapa lama? Dari bulan Juni, tanggal 1 Juni 2024 sampai sekarang. 1 Juni 2024, jadi belum genap 1 tahun dong? Ya dong? 1 Juni 2024, ini kan masih Mei 2025. Belum genap 1 tahun. Main TikTok jadi belum genap 1 tahun, betul? Dulu sebelum TikTok, bonus 1 bulan berapa? Nggak ada bonus, cuman memakai roda aja karena sakit. Oke. Lalu kenapa Bu Rusmala pilih masuk dunia TikTok? Karena pertama, kalau online itu kan saya bisa jaga anak kan dari rumah. Oh ya, bisa jaga anak, urus keluarga semua ya. Ya. Lalu masuk ke TikTok, bulan keberapa baru mulai jalan di TikToknya? Sebenarnya kalau live itu pertengahan Mei 2024, itu 2 minggu itu nggak ada yang nonton sama sekali. Kenapa nggak nyerah aja kayak teman-teman yang lain nih gampang nyerah? Enggak Pak, karena saya miskin Pak. Ya bagus, good. Karena saya ada Good. Ada orang miskin gampang nyerah. Malu, gengsi. Aduh, saya bilang gak usah malu lagi, lu udah miskin. Lu yang malu-maluin. Maju aja udah. Nggak boleh, teman-teman ya. Kalau kalian lagi miskin paling susah, nggak ada lagi malu, gengsi, takut. Udah nggak ada, itu mestinya nggak ada. Yang boleh malu orang kaya, yang boleh gengsi orang kaya. Betul dong? Masa kita miskin ngantri beras gratis? Aduh panas banget ya. Siapa yang suruh lu miskin ngantri beras? Lo kaya mah nggak usah ngantri. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi jawabannya bagus. Kenapa nggak nyerah? Live nonton 0. Karena saya miskin. Betul. Kadang kita udah miskin, live TikTok maunya kayak Nagita Slavina yang nonton 2.000. Enggak ada lah, lu siapa? Lalu berapa bulan tuh? Nggak ada penonton? 2 minggu. Minggu ketiga mulai ada. tanggal 1 Juni 2024 mulai closing. Mulai closing pertama. Itu yang dari Kalimantan penderita kanker. Bu Rusmala ini full TikTok dong. Iya Pak. 1 bulan berapa ada TikTok? Pertama, Sekarang. sekarang 96 juta. Oh. Good. Soalnya bulan lalu 2-3 bulan yang lalu baru beli rumah. Betul nggak? Capek kontrakan itu. Capek kontrak. Sekarang udah beli rumah. Dulu ngapain aja sebelum AFC? Ngapain Ibu? Dulu saya buka bisnis konvensional untuk buka rumah makan. Modalnya besar, tapi cukup makan saja Pak. Nggak lapar lah ya, yang penting ada makan di depan kan? Kalau di bisnis konvensional kan kalau yang ngebantuin harus dibayar gitu kan Ya. karyawan. Kalau barang nggak laku, kalau makanan kan kalau nggak dikasih orang kan basi gitu kan. Jadi banyak resikonya Pak. Nggak mungkin tetangga beli juga, tungguin aja barang nggak laku nih. Kalau sini kalau misalnya belum laku sampai sebulan pun kan nggak basi kan, karena kan ibaratnya expiry-nya juga nggak pernah expiry, ibaratnya terjamin lah ibaratnya kan tersebut. Terus juga nggak ada resiko. Total bonus. Total bonus dikumpul-kumpul sama kemarin sempat jual tiket itu 800 juta Pak. Wah, 1 tahun ini dong. Iya kan? Setahun ini dari TikTok aja 800 juta dong. Oke nggak sih teman-teman? Oke banget. Umur berapa? Saya 49 Pak. Oke. Nah teman-teman, saya sedikit ada tips buat teman-teman yang baru jalanin bisnis ini. Tapi ini subjektif pendapat pribadi ya. Kalau teman-teman baru mulai, saya sangat melarang kalau bisa ke teman-teman yang kita kenal. Kalau boleh kita datang ke teman-teman kita atau kerabat kita yang kenal setelah kita udah ada duit dikit. Ini subjektif tapi bisa aja salah. Karena bagi saya di Indonesia, temen itu yang paling sial posisinya udah. 1, ngerti nggak? Kalau saya jualan, minta harga temen. Maksudnya temen itu kan ngedukung ya, bukan minta lebih murah. Jadi temen bagi saya paling sial di Indonesia. Kedua, kalau saya ulang tahun, bukan gue dikadoin, minta traktir. Nggak ada benernya deh. Jadi kalau boleh, temen atau kerabat itu kita datang kondisi setelah lumayan berhasil atau udah berhasil. Biasanya stranger, orang nggak dikenal, lebih percaya sama kita. Biasanya tuh, namanya temen makan temen, nah itulah temen tuh. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi sedikit tips saja yang baru mulai, hindari dulu teman. Kenapa? Namanya merintis Pak, nggak ada yang mau ikut. Orang mau datang kalau udah enak.
Bapak udah 100 juta sebulan, nggak usah nawarin ke rumah, dia yang datang ke rumah. Udah pasti garansi, ngerti ya teman-teman ya? Jadi, teman-teman, kalau kalian nggak berhasil, rumus udah hafal. Rumus prospek. Udah hafal? NDO? Kalau kalian lebih mau lagi cepat masuk ke dunia TikTok. Nah, TikTok saya bahas dikit, mumpung banyak waktu. 1, main TikTok. Saya sarankan pilih namanya udah pakai nama penyakitnya. Contoh, Koko ginjal, Koko diabetes, Akang diabetes, Pak diabetes, Ibu diabetes, gagal ginjal. Pokoknya pakai nama penyakit. Itu nomor 1. Kenapa? Saya kasih logikanya. Kalau saya contoh bahas gagal ginjal, oke? Nama saya Duta Gagal Ginjal, oke? Saya bikin konten edukasi. Nah, lihat, konten tidak boleh ada produk Subarasi, nggak boleh ada produk Utsukushi, nggak boleh ada produk Hikari, nggak ada ngomong Jepang-Jepangan, nggak ada ngomong superfood. Konten nggak boleh ada apapun yang sifatnya soft selling, nggak boleh. Sampai sini jelas? Konten cuma boleh edukasi. Kenapa? Karena semua penyakit ini tantangannya banyak. Contoh gagal ginjal. Kalian tahu nggak? Orang gagal ginjal nggak boleh makan bayam. Tahu nggak ini? Nggak boleh. Nggak semua buah boleh buat orang gagal ginjal. Makanya konten saya kalau Duta Gagal Ginjal, konten saya tentang buah apa yang buat boleh gagal ginjal. Iya, maksudnya kontennya gitu. Buah yang nggak boleh buat gagal ginjal. Sayur yang boleh buat gagal ginjal. Sayur yang nggak boleh buat gagal ginjal. Sampai sini jelas. Simpel-simpel, sederhana aja. Tapi banyak orang nggak tahu. Sampai sini jelas? Karena konten ini punya, TikTok ini punya siapa? Cina. Mungkin nggak orang Cina buat TikTok, kita upload produk, lalu dikasih view 1 juta gratis cuma-cuma. Nggak ada yang Cina, semua bayar. Kita di Indonesia ya semua bayar, apalagi di Cina. Nggak ada promosi gratis, ngerti? Nggak ada ngomong produk, disebar 1 juta. Zaman dulu, 3 tahun yang lalu dikasih. Hari ini nggak ada. Dilarang, diblok malah akunnya. Jadi konten cuma boleh edukasi, ngerti? Nah sekarang lihat. Karena nama saya Duta Gagal Ginjal. Lalu konten saya tentang gagal ginjal aja. Makanan, minuman, sayuran, daging, tantangan, olahraga. Cuma itu. Kalau kalian follow saya, kalian pasti ada relate sama gagal ginjal juga. Setuju? Kalau nggak, ngapain lu follow gua? Namanya Duta Gagal Ginjal. Kontennya rata tentang gagal ginjal. Kalau kalian follow saya, artinya kalian pasti ada hubungan sama gagal ginjal. Entah bapaknya, entah istrinya, entah anaknya, entah dia. Ngerti ya? Maka konten cuma edukasi aja. Jalan ngalir, orang mulai follow. Kapan saya mulai jualan? Waktu live. Live saya akan bahas tentang gagal ginjal itu apa. Saya punya testimoni tentang gagal ginjal saya sendiri. Lalu saya cuci darah sampai saya bebas cuci darah. Kalau teman-teman mau tahu apa, saya nggak akan buka juga Suba Utsu. Follow DM saya. Follow DM saya. DM WA saya. Maksudnya saya kasih nomor WA saya. Kalau teman-teman mau tahu saya nggak jualan, tetap ingat kita bukan nggak ada SPG kaya. Kalau mau, WA saya aja kak. Masuklah dia di WA. Niko, Duta Gagal Ginjal, saya mau tanya dong. Kalau dia jawab gini, saya jawab apa? Betul, kita harus yang kuasai percakapan. Balik, kak, kakak ada sakit apa? Gagal ginjal udah berapa lama? Masuk NDO, gali. Ngerti ya teman-teman ya? Udah berapa lama gagal ginjal? Cuci darah nggak? Obat apa aja yang diminum? Berapa tahun? Buat hanya tahu satu aja, putus asa atau tidak. Putus, bungkus. Nggak putus, lepas. Kenapa? Karena kalau orang sakit tapi belum putus asa, masalah waktu aja. Dia datang ke kita saat dia udah putus. 3 bulan lagi baru datang. Bunda, saya diabetes bener nih, kaki mau ini, baru mau beli. Pernah kejadian nggak? Pernah nggak? Kalian tawarin, belum mau beli, 6 bulan kemudian datang beli. Jadi putus asa kadang butuh waktunya juga. Kadang dia nggak beli kita, nggak apa-apa, lepas. 6 bulan lagi dia datang. Udah putus asa. Benar bunda, ini udah stroke pertama. Nah, udah beli lu pasti. Kalau udah putus, udah stroke, udah pasti beli. Jangan mau 3,6 tuh, naikin 10 juta lah. Udah nunggu 6 bulan soalnya nih. Ada tips dikit dong. Kalau kemarin 3,6, kalau ini udah 10,8 lah. Sampai sini jelas?
Jadi TikTok pakai nama penyakit langsung, nggak usah pakai nama yang lain, nggak usah pakai nama-nama kita, Rampi Sela, Nicholas, nggak ada yang kenal siapa juga kita, kecuali Rampi Sela, Ahmad, adiknya Raffi Ahmad, ya udah lo boleh pakai nama-nama. Kalau nggak ada nama kita, ngapain pakai nama kita? Pakai nama total langsung. Siapa? Akang ginjal ke, gagal ginjal kronis ke, ginjal tox ke, ginjalpedia ke, apa aja nama ini mau dipakai, ngerti ya? Sampai sini jelas. Kontennya edukasi aja. Nyontek aja di Google, tulis buah yang tidak boleh buat gagal ginjal. 2 pakai, langsung ngomong jadiin konten. Sayur yang nggak boleh buat gagal ginjal, ketik, muncul. Bayam, langsung ngomong bayam nggak boleh, ngerti ya? Santai aja. Follower dapat 3.000, boleh live. Follower belum 3.000, nggak usah live. Ini saran aja. Urus malah dulu follower kecil 1 tahun lalu. 1 tahun yang lalu TikTok sama hari ini beda loh. Hari ini kalian mulai dari 0, follower cuma 200, live nggak ada yang nonton bu. Dia seminggu, kalian setahun bisa nggak ada yang nonton. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi saran saya follower sampai 3.000 baru kita berani live. Kenapa? Karena kalian bertahan live nggak ada yang nonton 0101, putus asanya cepet. Sebentar aja nyerah. Sebulan udah nggak kuat. Tapi kalau kita 3.000 follower kalian live, jarang 0. Ngerti ya? 10-20 pasti dapat. 10-20 orang live, 1 hari 1 jam, yang nonton 20. Bagus nggak?